Hari ini kita akan belajar buku tema 1 Hidup Rukun, subtema yang kedua Hidup Rukun dengan Teman Bermain, pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya? Coba kalian amati gambarnya. Ya, mereka sedang bermain anak-anak. Ada yang bermain ayunan, kelereng, sepak bola, layang-layang, dan yang lainnya. Di sini Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah bermain seperti ini dengan teman-teman kalian? Nah, jika kalian pernah bermain itu harus dengan yang rukun anak-anak. Tidak boleh terjadi pertengkaran. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Jawabannya adalah iya, mereka bermain dengan rukun. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan sikap rukun dalam bermain. Nah, sekarang coba kita centang gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Nah, untuk gambar yang pertama, apakah gambar ini menunjukkan sikap rukun saat bermain? Jawabannya adalah ya, ini menunjukkan sikap rukun karena di sini Udin dan teman-temannya bermain bersama. Nah, berarti di sini kita centang anak-anak karena menunjukkan sikap rukun saat bermain. Gambar yang kedua, ada Udin sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya. Tetapi teman Udin ada yang bertengkar saat bermain anak-anak. Nah, apakah ini menunjukkan sikap rukun saat bermain? Jawabannya tidak, karena ketika bermain mereka tidak bermain bersama, tetapi malah bertengkar. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Di sini ada Mutiara bersama temannya sedang main ayunan. Tetapi mereka bermain tidak akur anak-anak. Mereka bermain sambil berebut ayunan. Nah, apakah ini menunjukkan sikap rukun? Jawabannya tidak, karena mereka bermain sambil bertengkar. Nah, sekarang gambar yang keempat. Di sini anak-anak sedang menertawakan temannya yang jatuh. Mereka tidak menolong temannya, tapi malah menertawakan. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Nah, jawabannya tidak anak-anak. Karena kalau kita melihat teman kita sedang jatuh, kita bukan menertawakannya, tetapi kita harus saling menolong. Nah, untuk gambar yang kelima, di sini ada Mutiara bersama temannya sedang bermain ayunan. Nah, di gambar tersebut mereka bermain bersama sambil tersenyum. Apakah ini menunjukkan sikap rukun saat bermain? Nah, jawabannya adalah iya anak-anak, karena mereka bermain bersama dengan tersenyum. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain, jawab Edo. Boleh saja Dok, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor, kata Edo. Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, anak-anak, di dalam percakapan tersebut terdapat kalimat ajakan yang diucapkan oleh Udin dan Edo. Nah, sekarang mari kita cari mana saja kalimat ajakan yang mereka ucapkan. Nah, sebelum kita mencari kalimat ajakan yang terdapat dalam percakapan tadi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti dari kalimat ajakan. Nah, anak-anak, kalimat ajakan biasa disebut dengan kalimat perintah.
Artinya adalah kalimat yang mengandung ajakan kepada seseorang atau sekelompok orang dan diharapkan orang yang dituju tersebut mengikutinya. Nah, biasanya kalimat ajakan terdapat kata ayo dan mari. Nah, anak-anak, di dalam percakapan antara Udin dan Edo terdapat beberapa kalimat ajakan. Nah, yang pertama kalimat ajakan yang diucapkan oleh Udin, yaitu Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, yang kedua kalimat ajakan yang diucapkan oleh Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Dan yang ketiga kalimat ajakan yang diucapkan oleh Udin, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari kalimat ajakan. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada 3 buah gambar. Nah, di sini kita disuruh untuk mengurutkan gambar tersebut sehingga membentuk sebuah cerita. Nah, sebelum kita mengurutkan, kita baca dulu terlebih dahulu gambar yang ada percakapannya. Nah, di sini ada percakapan yang pertama. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, percakapan yang kedua, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, anak-anak, setelah kita membaca percakapannya, maka urutan gambar yang nomor 1 adalah urutan yang paling bawah, anak-anak. Karena di percakapan tersebut Made dan Udin mengajak untuk bermain kelereng di lapangan. Nah, setelah Made mengajak Udin, maka mereka bermain bersama, ditunjukkan oleh gambar yang kedua dari bawah. Nah, di sini mereka bermain bersama. Nah, untuk selanjutnya gambar yang ketiga adalah yang pertama yang paling atas. Nah, mereka setelah bermain merapikan tempat bermain mereka untuk menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, jika dibuat dalam bentuk cerita maka menjadi Udin mengajak teman-temannya untuk bermain kelereng di lapangan. Setelah itu, mereka bermain bersama-sama di lapangan. Setelah selesai bermain, Udin dan teman-temannya merapikan kembali lapangan tempat mereka bermain untuk menjaga kebersihan. Nah, bentuk ceritanya seperti itu ya anak-anak. Ayo mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, anak-anak, jika angka 115 dibuat kubus satuan, maka gambarnya seperti ini anak-anak. Dia terdiri dari satu kubus ratusan, maka nilainya adalah 100, ditambah satu kubus puluhan, maka nilainya adalah 10, dan 5 kubus satuan, maka nilainya adalah 5. Dan jika angka 124 dibuat dengan kubus satuan, maka gambarnya seperti ini. Terdiri dari satu kubus ratusan yang nilainya 100, 2 kubus puluhan yang nilainya 20, dan 4 kubus satuan yang nilainya ada 4. Nah, sekarang perhatikan puluhannya. Kelereng Udin puluhannya ada 10, sedangkan kelereng Edo puluhannya ada 20. Nah, kubus yang lebih banyak adalah kubus yang berjumlah 124. Jadi, kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, anak-anak, gambar yang pertama terdiri dari
2 kubus ratusan ditambah 3 kubus puluhan ditambah 2 kubus satuan, maka hasilnya menjadi 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Nah, gambar yang kedua, kubus ratusannya ada 1, ditambah kubus puluhannya ada 4, ditambah kubus satuannya ada 6. Nah, jika ditambah menjadi 100 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 146. Nah, anak-anak, jika kita bandingkan, maka kumpulan benda yang lebih banyak adalah terdapat pada gambar yang mana, anak-anak? Nah, jika dibandingkan dengan angka 232 dengan angka 146, maka angka yang paling banyak adalah 232. Jadi kita centang di gambar yang pertama, karena 232 lebih banyak dari 146. Nah, contoh yang selanjutnya di sini ada 1 kubus ratusan ditambah 4 kubus puluhan ditambah 8 kubus satuan. Maka hasilnya adalah 100 ditambah 40 tambah 8 sama dengan 148. Nah, kubus yang kedua di sini ada kubus ratusannya 3 ditambah kubus puluhannya 1 ditambah 6 kubus satuan. Maka hasilnya adalah 300 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 316. Nah, anak-anak, jika kita bandingkan kedua angka tersebut, maka yang paling banyak jumlahnya adalah 316. Maka kita centang di bagian sini. Jadi kesimpulannya adalah 148 lebih sedikit dari 316. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Di sini ada beberapa bungkus kelereng. Nah, dalam satu bungkus terdapat 10 kelereng. Sekarang gambar yang pertama. Ada 10 bungkus kelereng, maka jumlahnya menjadi 100. Ditambah 8 bungkus kelereng, maka jumlahnya menjadi 80. Ditambah 3 sama dengan 183. Nah, untuk gambar yang kedua ada 10 kelereng, maka jumlahnya sama dengan 100. Ditambah 6 bungkus, maka jumlahnya sama dengan 60. Ditambah 7 sama dengan 167. Nah, sekarang kita bandingkan angka 183 dengan angka 167. Nah, berarti angka yang paling banyak adalah 183. Nah, kita centang di bagian sini. Jadi, kesimpulannya adalah 183 lebih banyak dari 167. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya anak-anak. Semangat!